إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدعة ومن النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib mengajak kepada kaum muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala dimanapun kita berada, dan senantiasa istiqomah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gigit sunnah itu dengan gigi geraham kita. Kita genggam sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kuat walaupun terasa panas. Laksana menggenggam bara api. Namun jangan kemudian kita lepaskan sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di Telaga Al-Kautsar. Nah, ibadatuddin a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, saya selaku khatib ingin memberikan sedikit nasihat wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr terkait khutbah Jumat yang berjudul keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah. Nah, walhamdulillah
Kita sudah masuk di bulan pertengahan Dzulhijjah. Beberapa amalan-amalan agung, amalan-amalan sunnah sudah kita tunaikan. Namun masih ada tersisa waktu. Mari kita manfaatkan, mengambil keutamaan amalan sunnah di bulan Dzulhijjah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ngani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amalu salih fiha ahabbun ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyami ya'ni ayyawmal ashri." Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalik bisayy. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang amalan soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Jalla wa'ala daripada hari ini, yaitu 10 hari pertama dan di bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, begitu juga dengan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, termasuk jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali min dzalik syai', tidak kembali lagi setelah itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, Ani Bani Umar, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma min ayyamin a'damu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada pula hari yang lebih dicintai untuk beramal daripada 10 hari ini, yakni bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Dalam riwayat lain masih banyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Ibadah fiddin, azakumullah, jamaah rahmani wa rahmatullah. Di antara amalan lain yakni taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadatsana Yahya ibnu Sa'id, hadatsana Su'bah, qala hadatsana Amr bin Murrah, qala sami'tu Abu Burdah, qala sami'tu agharra rajulan min Juhaynah yuhaditsu bin Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Su'bah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Murrah, dia berkata, saya mendengar
Abu Burdah berkata, saya mendengar Al-Aghar, seorang laki-laki yang berasal dari Juhainah, menceritakan kepada Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dalam sehari 100 kali. Ibani fiddin a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi summa tilkum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kullati fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah Rabb kalian dan bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Jika kalian mengerjakan yang demikian, niscaya Allah Jalla wa'ala akan memberikan nikmatan yang baik terus menerus kepada kalian sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksa di hari kiamat. Ibnu fiddin a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim dan muslimah tentunya pernah berbuat salah, baik dia sebagai seorang awam maupun seorang ustaz, dai, pendidik, kiai ataupun ulama, syekh dan lain sebagainya. Karena itu setiap orang tidak boleh lepas dari istighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu bertaubat kepadanya. Dalam riwayat lain Nabi SAW setiap hari beliau SAW memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala sebanyak 100 kali dengan kalimat doa astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Fani fidina a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang paling cerdas, na'am, berkali-kali kita ingatkan di setiap kali khutbah. Orang yang paling cerdas, nah, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tentunya orang yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Kematian, jamaah, akan menjumpai kita di mana kita berada. Baik kita dalam kondisi senang, duka, dalam kondisi berada di tempat yang tinggi, dalam benteng yang kokoh, ketika ajal usia yang telah diberikan oleh Jalla wa'ala kepada kita telah habis, maka itulah kematian akan menjumpai kita. Dan marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak,
untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.